Legal Opinion di Senatalis ke-9 KPS Ilmu Hukum. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua supaya kita dapat berkumpul pada kesempatan acara pelatihan Legal Opinion di Senatalis ke-9 KPS kali ini. Sholawat beserta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat yang kita nantikan di yaumul akhir nanti. Pelatihan Legal Opinion ini merupakan rangkaian acara Disnatalis yang ke-9 KPS yang bertujuan untuk melatih para mahasiswa hukum agar dapat memberikan pendapat hukum terhadap suatu kasus atau peristiwa hukum yang cakap terhadap hukum, baik kontribusinya sebagai mahasiswa untuk masyarakat, negara, maupun kelak kontribusinya sebagai praktisi hukum. Baik, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya mengingatkan kepada peserta pelatihan Legal Opinion bahwa yang pertama, untuk menggunakan username sesuai dengan nama ketika mendaftar, dengan mendapatkan kode konsentrasi di bidang yang dipilih. Yang kedua, peserta diharapkan menyalakan kamera atau on-cam dan mematikan radio demi kenyamanan saat sesi penyampaian materi yang sedang berlangsung. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab, baik berlangsung menggunakan on mic ataupun dengan di kolom chat, atau bisa dengan menggunakan mengklik tombol raise hand. Baik, sebelum penyampaian materi, saya akan membacakan CV dari materi kali ini. Nama Bapak Dr. Haji Ahmad Bahij SHM Hum, tempat tanggal lahir Gunung Kidul, 15 Juni tahun 1975. Alamat Disalakan RT 1 Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pada riwayat pendidikannya, pada riwayat formal, itu yang pertama, 1. Dalam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, lulus pada tahun 1998. Yang kedua, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, pada tahun 2002. S3, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, lulus pada tahun 2015. Riwayat pendidikan informal. Yang pertama, Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Nganglik, Sardono Harjo, Sleman, Yogyakarta, pada tahun 1984 sampai dengan 1991. Yang kedua, Pondok Pesantren Nurul Ummah, Peringgan, Kota Gede, Yogyakarta, pada tahun 1991 sampai dengan 1994. Yang ketiga, Pondok Pesantren Salafiyah Al-Munawir, Gemah Pedurungan, Semarang, pada tahun 1994 sampai dengan 2002. Organisasi dan pengabdian yang telah dilakukan oleh Bapak Ahmad Bahij, yang pertama, anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi atau MAHUPIKI sejak tahun 2013. Yang kedua, auditor Mutu Internal UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta sejak tahun 2009. Yang ketiga, pengurus Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 2001 sampai dengan 2006. Yang keempat, Awan Syuriah, pengurus ranting Nahdlatul Ulama, Potorono, Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta, tahun 2013 sampai dengan 2018. Yang kelima, pengurus Lembaga Advokasi Hukum, pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 2014 sampai dengan 2019. Yang keenam, pengurus Rabithah Mahid Islamiyah atau RMI, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006 sampai dengan 2011. Yang ketujuh, pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau LKPSM, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan 2016. Yang kedelapan, wakil sekretaris pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Istimewa Yogyakarta tahun 2017 sampai dengan 2022.
penelitian yang telah dilakukan oleh Bapak Ahmad Bahij. Yang pertama ada individualisasi pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, Fakultas Syariah, YAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2003. Yang kedua, objektifikasi hukum pidana Islam dalam pembaharuan hukum nasional, penelitian kelompok kompetitif Departemen Agama tahun 2004. Yang ketiga, penafsiran Lia Aminuddin terhadap beberapa ayat Al-Quran, Fakultas Syariah YAIN Sunan Kalijaga tahun 2005. Yang keempat, kontribusi hukum pidana Islam dan pembentukan hukum nasional atau penelusuran, pemetaan, dan pengujian respon, serta pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI, HTI, FPI, MUI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Jaringan Islam Liberal, dan kelompok post-tradisional terhadap rancangan Undang-Undang KUHP tahun 2004. Penelitian kelompok riset unggulan kemanusiaan dan kemasyarakatan atau RUKK Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2005 sampai dengan 2006. Dalam penelitiannya, dalam karya ilmiahnya yang pertama, kebijakan penanggulangan kejahatan atau studi terhadap resolusi Kongres PBB tahun 1990 tentang Computer Related Crime atau Jurnal Asyariah. Yang kedua, ada arah dan tujuan pemindanaan dalam hukum pidana nasional Indonesia pada Jurnal Supremasi Hukum. Yang ketiga, kejahatan terhadap nyawa, sejarah dan perkembangan pengaturannya dalam hukum pidana Indonesia. Yang keempat, ada studi komparatif terhadap Konun Aceh tentang hukum jinayat dan enakmen jenayah syariah Selangor, Malaysia pada Jurnal Asy-Syariah. Yang kelima, antologi atau Contribution of Sharia to Indonesian Penal Reform atau A Study of a New Draft dalam Islamization. 6. Pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan pelaku kejahatan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau LPA kelas 2A Kuntorajo, Jawa Tengah dalam jurnal In Right. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, pastinya teman-teman pun sudah tidak sabar untuk menyimak materi apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Bahij SHM Hum. Oleh karena itu, untuk Bapak Ahmad Bahij, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama saya mengucapkan berbangga dengan teman-teman komunitas Peradilan Semu atau KPS yang hari ini ulang tahun ke-9. Saya mengucapkan selamat ulang tahun. Waktu 9 tahun adalah waktu yang cukup lama, ya. Kalau 2021 kalau 9 tahun berarti lahirnya tahun berapa? Saya lupa. Tahun berapa lahirnya? 2000 berapa? Kalau tidak salah saya pas menjadi ketua prodi ilmu hukum itu. Tahun 2012. 2012. Oh ya, oke. Jadi dulu ketika saya ditugaskan di Kaprodi Ilmu Hukum, lahir KPS, ya. Kemudian juga lahir KPK, yang alhamdulillah dengan banyak kiprah tentu akan mempunyai manfaat yang besar kepada pengembangan potensi akademik dan non-akademik bagi mahasiswa Prodi Ilmu Hukum. Tadi sudah diuraikan panjang dan lebar oleh Bapak Mulyadi, salah seorang advokat senior di Yogyakarta, dan kita sudah cukup lama bekerja sama dengan beliau untuk penyusunan LO terkait dengan materi-materi hukum pidana bagaimana, penyusunan LO terkait dengan materi-materi hukum perdata bagaimana. Nah, ini sudah kita di breakout, kita sudah masuk di dalam bagaimana kita menyusun LO dalam materi hukum pidana. Ya, saya yang mengampu mata kuliah hukum pidana
sejak tahun 2000 ketika saya menjadi dosen di Fakultas Syariah dan Hukum, ya tentu sangat berterima kasih atas kiprah dari KPS ini, karena penyusunan keahlian profesi hukum tentu tidak dapat diambil semua di Fakultas Syariah, tetapi perlu peningkatan kegiatan-kegiatan lain seperti ini untuk meningkatkan kompetensi dari mahasiswa. Tentu nanti dari hasil ini adalah mahasiswa nanti akan menerima tanda bahwa sudah mengikuti ini, dan tanda itu nanti akan masuk di dalam SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, ya. Sudah disiapkan panitia ya sertifikatnya. Baik, Sudah sudah disiapkan. Bapak. Sudah ya, oke. Sudah. Ya. Dan saya berbangga juga karena dari KPS menginisiasi kegiatan ini tidak mengandalkan penganggaran dari fakultas, tetapi berinisiasi sendiri, karena kegiatannya juga cukup bagus ya. Tentu ini juga akan mendukung kiprah dari fakultas maupun ya seluruh sivitas akademikanya begitu. Nah, terkait dengan hukum pidana ini, kemarin panitia sudah meminta saya tentang kasusnya, kasus posisinya bagaimana. Mungkin bisa ditampilkan, di-share. Ada nggak kasusnya, kasus posisinya? Ya, agak dilebarkan, Mas. Dibesarkan, ya, lagi. Nah, oke, dari atas dulu ya. Ya, ini kasus posisi yang saya berikan LO itu tahun berapa ya? Saya lupa. Tahun 2018, ya. Yang tahun sebelumnya itu saya memberikan LO di kasus penganiayaan, kasus yang anak-anak muda kemudian jalan-jalan itu namanya apa? Kelitih. Nah, ini kasus kelitih. Kasus kelitih di Pengadilan Negeri Sleman, saya juga memberikan LO. Ya, tetapi yang saya yang saya contohkan di sini, dan nanti mahasiswa yang peserta sini bisa memberikan ya membuat LO-nya lah secara sederhana mungkin ya, karena ini pelatihan, jadi ada LO yang harus disusun nanti ya. Ini kasusnya di Bali, saya ditemui oleh Intel Reserse dari Bali, dari Polda Bali, kemudian ada pengacaranya juga datang ke fakultas, maka saya pun juga akan mewakili Fakultas Syariah ya. Saya di sini membuat LO, saksi ahlinya ada 2, saya. Kemudian yang dari UGM itu adalah co-promotor saya, Prof. Edi Herij, yang sekarang jadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Oke, itu kasusnya antara pelapor dan terlapor. Ini sebenarnya kakak beradik antara DY dan DY ini. Ini namanya saya tutup ya, saya inisial saja supaya karena ini kasusnya ya kasus pribadi begitu. Tapi ini menyangkut pidana. Jadi kasus pelapor DY dan terlapor DY, yang awal masalahnya adalah terlapor atau DY itu menggugat pelapor terkait gugatan mengenai harta warisan. Jadi kasus pertamanya adalah kasus perdata. Tapi kemudian di pengadilan negeri pelapor kalah. Di tingkat peninjauan kembali setelah kalah, kemudian pelapor itu mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dan di sana, di Mahkamah Agung ternyata pelapor dikabulkan. Jadi otomatis karena ada bukti baru yang disampaikan oleh pelapor, maka kemudian pelapor dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Kemudian ini kasusnya bukan terkait dengan warisan, tapi terkait dengan surat gugatan yang dulu disampaikan oleh terlapor. Jadi di dalam laporan itu
terlapor ya yang kemudian menjadi tersangka di dalam laporannya ternyata tidak sesuai dengan yang ada di penyidik ya, itu tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Coba ke atas ya, ke bawah maaf, ke bawah ya. Jadi kasusnya itu adalah tuh naik ke atas sedikit, itu hal-hal yang tidak dimiliki. Terus stop, nomor 1 ya. Jadi terkait alamat terlapor yang tidak sesuai atau tidak benar dan penyidik dapat membuktikan. Jadi di dalam laporan itu terlapor ya, ternyata di dalam keterangannya itu tidak menyertakan bukti-bukti ya. Ada keterangan saksi dari pemerintahan juga tidak ada, keterangan saksi, surat gugatan, termasuk kartu identitas penduduk sementara. Kemudian yang dijadikan permasalahan adalah ini kasus perdata, tetapi ternyata di dalam kasus perdata itu, di dalam gugatannya, terlapor menyampaikan hal-hal yang itu bertentangan dengan hukum. Gitu. Ini yang kemudian menjadi alasan pelapor melakukan laporan tentang pasal 263 ya. Ada keterangan palsu di situ. Ada keterangan palsu yang disampaikan oleh terlapor ya, di dalam laporan di penyidik itu, yang kemudian membutuhkan saksi ahli untuk diberikan keterangannya. Apakah laporan kemudian termasuk gugatan dulu di dalam pengadilan negeri yang menyebutkan tentang identitas, kemudian keterangan saksi dan lain-lain, itu ternyata tidak benar. Nah, apakah kemudian di dalam surat gugatan itu menjadi objek di dalam pasal 263 KUHP. Jadi seperti itu intinya. Kasus aslinya adalah kasus perdata ya, warisan, rebutan warisan ini sebenarnya. Tetapi ternyata satu pihak satu ahli waris itu ketika menyampaikan gugatan menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta gitu. Oleh karena itu ini sudah masuk ke ranah pidana gitu. Karena terjadi pemalsuan surat. Nah, lanjut ke bawah. Lanjut. Yang nomor 2, ya nomor 2 dulu, nomor 2. Yang nomor 2. Terkait penempatan uraian di dalam gugatan yang menyatakan anak sah satu-satunya dari pewaris. Jadi terlapor itu dulu di dalam surat gugatan menyampaikan itu, bahwa dia menyatakan sebagai anak sah satu-satunya dari pewaris. Padahal yang mengatakan sebagai anak sah satu-satunya dari pewaris tentu ini berdasarkan adanya keterangan sah dari pemerintah yang menyatakan bahwa itu satu-satunya, ternyata tidak gitu. Penyidik dapat membuktikan bahwasannya tidak hanya dia yang menjadi anak satu-satunya, tetapi masih ada pelapor juga, DY gitu. DY yang kemudian melaporkan dengan bukti akte kelahiran milik DY. Jadi ketika di dalam gugatan itu menyatakan bahwa DY itu adalah anak satu-satunya, tapi ternyata DY bisa membuktikan di dalam akte kelahiran bahwa dia itu juga ahli waris begitu. Ini yang menjadikan objek dari LO yang saya buat. Kemudian ketika penyidik melihat tewitan, Prof. Ya. Ternyata setelah dilakukan penyelidikan, surat gugatan itu di dalam penyelidikan dalam surat gugatan itu ternyata ditemukan bukti-bukti adanya pemalsuan surat. Nah, gitu. Maka kemudian penyidik menetapkan terlapor itu sebagai tersangka. Gitu. Tersangka mengajukan gugatan pra peradilan terkait penetapan tersangka, tapi kemudian ditolak. Ya, lanjut di bawahnya. Jangan ganda-ganda. Nah itu lagi ya, berkas kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, tetapi awal mula Polda Bali
itu minta saya untuk LO karena menurut kejaksaan ini masih P19, belum P21, artinya berkas belum lengkap. Gitu. Dan minta satu alat bukti lagi berupa keterangan ahli. Nah, keterangan ahli inilah yang kemudian saya membuat legal opinion atau pendapat hukum untuk kasus ini. Itu, ini awal mulanya seperti itu. Kemudian lanjut ke bawah. Ke bawah. Nah, ini kemudian kejaksaan menanyakan hal-hal ini. Apa itu gugatan? Syarat sah gugatan apa gitu. Boleh tidak di dalam gugatan menguraikan peristiwa yang tidak sebenarnya ya. Karena tadi gugatan warisan yang dulu yang kemudian dimenangkan oleh pelapor di tinjauan kembali itu ternyata ada fakta-fakta yang tidak benar. Kemudian fakta atau objek masalah adalah penempatan uraian yang menyatakan anak sah satu-satunya tadi ya. Ternyata dia bisa membuktikan bahwa dia juga anak sah satu-satunya. Apakah peristiwa tersebut masuk perbuatan hukum dan apakah dari perbuatan hukum tersebut melawan hukum? Kalau itu perbuatan melawan hukum termasuk pidana apa dan diatur dalam undang-undang apa? Ya. Kalau di dalam kuliah saya sampaikan bahwa suatu perbuatan itu disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi dua syarat. Ya. Syarat yang pertama adalah perbuatan itu termuskan di dalam undang-undang atau yang disebut memenuhi asas legalitas. Itu syarat yang pertama. Perbuatan itu sudah dirumuskan di dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah perbuatan itu adalah melawan hukum atau onreh mati gedat. Onreh mati gedat atau perbuatan itu bersifat melawan hukum. Dua syarat itu yang menjadi dua hal itu yang menjadi syarat sebuah perbuatan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Gitu. Kalau saya tidak tahu ini kalian yang ikut semester berapa ini? Semester berapa ini? Ada semester 2? Ada yang semester semester 4? Ya. Ya, Pak. Ada yang semester 4 campur ya, ada semester 2, semester 4. Kalau yang semester 2 di kelas A hukum pidana ketemu dengan saya. Saya menjelaskan itu bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana syaratnya dua hal itu. Satu, memenuhi rumusan undang-undang, ini terkait dengan asas legalitas. Kemudian yang kedua adalah perbuatan itu melawan hukum. Nah, ketika si terlapor, ya, JY itu terlapor, dia mencantumkan di dalam gugatannya bahwa dia adalah anak sah satu-satunya, itu perbuatan melawan hukum atau tidak. Itu yang menjadi inti pokoknya. Gitu. Nah, oleh karena itu kemudian tidak tahu ini kalian sudah menyusun itu belum ini, menyusun ore-orean terkait dengan hal itu. Jawaban-jawaban itu. Membuat pendapat hukumnya. Dari itu kemudian ya ini gimana ya caranya ya? Apakah ini pesertanya juga membuat LO atau tidak? Saya tidak tahu ini dari panitia. Tetapi kemarin yang ini saya sampaikan, ya lanjut ke bawah. Ini yang saya sampaikan itu dengan maksud supaya kalian memahami kasus posisinya, kemudian latihan membuat LO, membuat pendapat hukum. Nah, gimana Pak nanti pendapat hukum itu bentuknya? Ya, memang tidak ada sistematikanya. LO itu tidak ada sistematikanya, tetapi yang pasti adalah LO itu nanti digunakan sebagai salah satu alat bukti yang digunakan kejaksaan sebagai keterangan ahli di pengadilan. Jadi kalau misalnya ahli diundang di pengadilan, dia di bawah sumpah. Tetapi ketika berjauhan seperti kemarin saya membuat ini LO ini karena berada di Bali, ya saya hanya membuat keterangan LO. Dan ternyata betul ketika di kejaksaan bulan apa itu? Sekitar bulan Agustus atau September, saya diundang ke Bali untuk
menjelaskan tentang LO ini, keterangan ahli ini di kasus yang terkait ini. Nah, karena masa pandemi, saya minta tolong janganlah kalau datang ke Bali saya keberatan gitu ya, apalagi ke Bali ya, gitu. Saya keberatan, maka kemudian kalau mau ya pakai Zoom, ya, saya akan memberikan keterangan kalau itu dibutuhkan oleh kejaksaan. Oke, lanjut. Jadi pertanyaannya itu, apakah kasus itu bisa masuk dalam kategori pemalsuan surat? Nah, termasuk pernyataan anak sah satu-satunya. Ini ada beberapa hal yang kemudian ditanyakan oleh kejaksaan maupun dari Polda ya terkait dengan kasus posisinya. Nah, kemudian saya membuat LO ini. LO-nya, ya coba di-share, di situ ada enggak? Tadi sudah saya kirim itu LO-nya. Bisa ditampilkan enggak LO yang sudah saya buat? Bisa, Pak. Ya, silakan. Ya, inti dari LO yang harus kita buat adalah, kalau tadi Pak Mulyadi membuat LO-nya bagus itu, ya. Landasan hukumnya, kemudian tersistematis gitu ya. Kemudian permasalahannya bagaimana, kemudian apalagi tadi ya. Walaupun sekali lagi itu tidak ada sistematika yang baku bagaimana membuat LO gitu. Nah, saya membuat LO sebagaimana seorang dosen. Seorang dosen itu biasanya kan menulis. Ketika menulis, membuat LO-nya, pendapat hukumnya dalam bentuk tertulis yang naratif gitu, naratif. Kemudian LO ini saya beri judul ini, pemalsuan surat gugatan di pengadilan. Apakah bisa? Jadi kan seperti artikel kan gitu. Ini yang kemudian saya sampaikan, nanti silakan itu di-share ke mahasiswa. Nah, yang inti dari LO ini adalah saya berpendapat bahwa menyatakan dirinya sebagai anak sah satu-satunya ya di dalam surat gugatan tanpa dia membuktikan bahwa tidak ada anak yang lain kecuali dirinya, maka ini adalah pemalsuan surat. Yang kalau pemalsuan surat itu diancam pidana berdasarkan pasal 263 KUHP. Gitu. Berdasarkan pasal 263 KUHP. Nah, saya tidak menyatakan sendiri di sini. Di dalam LO itu juga perlu dasar-dasar hukum dan dasar pendapat dari ahli yang lain. Di samping saya menyampaikan bagaimana maksud di dalam pasal 263 itu terkait dengan membuat surat palsu. Apa surat palsu itu? Ya, membuat isinya bukan semestinya, jelas ya. Artinya saya membuat LO itu tidak berdasarkan omongan saya, tapi juga berdasarkan referensi. Apa yang disebut surat palsu itu? Ada KUHP yang itu kemudian ada namanya Pak R. Susilo, dia menjelaskan arti surat palsu itu apa. Kemudian itu saya jadikan referensi. Jadi banyak referensi yang saya sampaikan di sini untuk mendukung LO saya. LO ini bahwa memang benar menyatakan diri sebagai anak sah satu-satunya di dalam surat gugatan itu termasuk pemalsuan surat. Gitu. Ya, lanjut ke bawah, Mas. Lanjut ke bawah. Lanjut. Nah, di halaman 3, Nah, halaman 3 nanti. Nah, stop. Nah, itu. Termasuk asas-asas hukum yang diberikan gitu. Jadi asas hukum di dalam perdata ada di situ actori in cambit probatio. Artinya setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak
atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Jadi gini, saya mempunyai hak waris. Kenapa? Karena saya adalah anak pewaris, begitu. Buktinya apa? Nah, pembuktian dia yang harus membuktikan bahwa dia adalah sebagai anak pewarisnya. Gitu. Neng Wetan. Ya, maaf ini sedang acara juga ini. Ini dengan Pak Hifdzil Alim. Wah. Neng Wetan kono. Wetan. Ya. Jadi itu ya. Kalau di dalam kaidah Arab juga ada di dalam hukum Islam itu. Jadi siapa yang mendakwa maka dia yang harus membuktikan, begitu. Siapa yang mengatakan bahwa itu saya punya hak, maka harus membuktikan hak itu, begitu. Ini kaidah hukum yang kemudian saya cantumkan juga berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata, gitu. Itu yang pokok yang menjadi jawaban atas LO dari kasus posisi tersebut. Kemudian di samping penjelasan pasal 263 KUHP, yang saya sampaikan juga di sini adalah landasan hukum. Tadi disampaikan juga oleh Pak Mulyadi. Apakah saya hanya menggunakan 263 saja, membuat LO tidak seperti itu, ya? Oh, ini masuk dalam pasal ini, gitu. Oh, enggak. Tapi harus ada bukti-bukti yang lain bahwa pemalsuan surat gugatan yang menyatakan dirinya bahwa anak sah satu-satunya itu adalah perbuatan melawan hukum. Saya tampilkan di sini tentang untuk mendukung ini ya, untuk memperkuat LO ini, putusan Mahkamah Agung. Ini di halaman 4, ya, di halaman 4. Ya. Ada putusan Mahkamah Agung nomor 71 PK Pidana 2005 yang terdakwa dengan sengaja menggunakan surat pemberitahuan pajak palsu atau yang dipalsukan dengan cara mengubah data di dalamnya. Nah, ini sudah pemalsuan surat 263. Gitu. Ada juga putusan Mahkamah Agung ya yang membenarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon ya bahwa pengertian pemalsuan surat dalam pasal 263 adalah mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda tangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu. Ini kan sudah dilakukan oleh terlapor ketika dia menyatakan dirinya sebagai anak sah satu-satunya. Padahal ternyata tidak. Gitu. Ini kan untuk supaya dia bermaksud menguasai. Ini ceritanya kan ada seorang pewaris kaya, gitu. Kemudian dia mempunyai peninggalan tanah, ya. Ternyata tanah itu dikuasai oleh satu anak, begitu. Sementara anak yang lain itu ditinggalkan. Kemudian dia digugat, tapi ternyata kalah, penggugatnya kalah, ya, di Pengadilan Negeri Bali. Tapi kemudian penggugat yang kalah itu mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, bahkan itu dengan tes DNA, ya, bahwa dia ingin membuktikan bahwa dia itu adalah anak dari pewaris. Karena si pewaris itu ternyata dari istri pertama itu punya anak cuma satu, tapi dia ternyata punya istri yang lain yang kemudian melahirkan dia itu. Itu inti dari LO yang saya buat ya untuk menjawab kasus posisi yang disampaikan, yang dimintakan oleh Polda Bali. Jadi itu, Mas. Nanti terkait dengan bagaimana isinya lebih komplit, silakan nanti itu di-share ke mahasiswa, ya. Bahkan untuk memperkuat di bagian akhir itu, ya, saya beri tanda tangan termasuk disahkan oleh dekan itu sebagai bukti bahwa pendapat hukum ini diketahui juga oleh pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum. Jadi itu nanti silakan nanti dibaca lebih lanjut terkait kasus posisinya, kemudian terkait juga dengan LO untuk menjawab persoalan-persoalan itu.
Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan silahkan, tapi jangan banyak-banyak ya. Ini saya masih ada acara lagi. Ya, 2 pertanyaan misalnya ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Bahij atas paparan materi tentang kasus posisi yang sangat menarik. Selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk sesi pertama, disampaikan oleh Bapak Ahmad Bahij bahwa 2 penanya, yaitu penanya saya bicarakan bagaimana itu berkata izin bertanya dengan on mic apabila ingin mengajukan dengan cara lisan dan mengetik izin bertanya apabila ingin bertanya pada kolom komentar. Bagi peserta, kami persilahkan. Izin bertanya. Ya, silakan. Mungkin saya cuma mau memastikan saja, Pak. Kan sebenarnya di dalam kasus itu kan tadi disebutkan bahwa si DY ini merupakan istri kedua dari pewaris. Nah, yang mau saya tanyakan, anak istri. Ya, anak istri ya. anak istri Ya. bukan yang anak istri pertama dari si pewaris. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan, dalam pernikahan pewaris dengan istri kedua yang melahirkan DY ini, apakah itu sah secara hukum atau hanya pernikahan agama saja, Pak? Mungkin itu yang saya tanyakan untuk lebih jelasnya. Ya. Mereka sebenarnya bukan orang Muslim, ya. Tetapi yang kita jadikan panduan adalah akte. Nah, ini akte kelahiran dari DY. Jadi di dalam akte kelahiran DY itu menyebutkan bahwa DY adalah anak dari pewaris. Dari F gitu ya. Saya hanya menyebut F saja. DY adalah anak dari F. F itu pewarisnya. Di dalam akte itu. Artinya akte yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Badung itu di Badung ya, di Bali itu sebagai bukti sah atas status dari DY, dia anak sebagai pewaris. Itu. Jadi ini bukan orang Islam ya, tetapi dia bisa membuktikan bahwa dia adalah anak. Yang pertama dia bisa membuktikan itu. Ya. Dia membuktikan dengan adanya akte kelahiran. Jadi di dalam akte kelahirannya sudah menyebutkan DY adalah anak F, gitu ya. Gitu. Sementara DY tadi juga DY juga anak pewaris, ya, anak juga dari pewaris. Tapi ini tidak disebutkan oleh DY di dalam gugatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, DY itu sampai kemudian melakukan tes DNA di Surabaya. Hasil tes DNA membuktikan bahwa dia adalah anak keturunan dari F tadi. Jadi ada 2 alat bukti yang kemudian dijadikan dasar untuk peninjauan kembali di Mahkamah Agung gitu. Dan ternyata Mahkamah Agung mengabulkan dan akhirnya memenangkan DY. Nah, kasusnya itu agak rumit itu begini, karena DY sudah menang, tetapi tanahnya tetap dikuasai oleh DY gitu. Nah, DY kemudian, ini gimana, saya itu sudah menang di Mahkamah Agung, tetapi ternyata tanahnya masih dikuasai saudara dari lain ibu gitu. Makanya kemudian dia melaporkan kepada DY, saudara seayahnya itu, kemudian JY dilaporkan kemudian menjadi tersangka. Kita juga berusaha karena kita ingin bahwa hukum pidana itu kan sebagai ultimum remedium. Ini yang di luar LO ya, di luar LO. Jadi begini Mas, kita sebagai akademisi juga mengusahakan jangan sampai hukum pidana itu digunakan sebagai alat untuk menekan, untuk menyiksa dan sebagainya. Karena hukum pidana prinsipnya adalah ultimum remedium. Hukum pidana digunakan sebagai alternatif terakhir kalau yang lain menolak. Kita mengusahakan agar JY yang terlapor, yang kemudian menjadi tersangka, udahlah, ini tanahmu udah 1 hektar kok,
bagian saja, berbagi dengan DY gitu loh. Sudah selesai. Kalau kemudian berbagi paro 5.000 DY tidak akan melaporkan begitu loh. Nah, ini supaya damai karena ini persoalannya adalah persoalan rebutan warisan gitu. Tapi karena DY tidak diberi haknya, akhirnya DY melaporkan dengan pemalsuan surat itu. Kita juga berusaha supaya DY itu tidak serta-merta kemudian menuntut terus, akhirnya yang DY akhirnya saudara tunggal ayahnya itu kemudian masuk penjara. Tidak. Jangan sampai seperti itu, tapi kita juga ingatkan DY ini tuh kasus perdata, kasus rebutan warisan. Sudahlah, JJ dah sekarang damai aja, bagi warisannya berdua. Kan selesai kalau itu. Nah, persoalannya karena JJ nggak mau berbagi, akhirnya DY marah, kemudian melaporkan ke polisi dengan pemalsuan surat. Itu sangkut pautnya yang di luar LO gitu Mas ya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya, oke. Satu lagi. Baik, silakan untuk pertanyaan yang lain. Kami persilahkan. Sebelum ada pertanyaan, saya tanya ini. Ini para peserta wajib tidak membuat LO itu. Untuk membuat, jadi praktek langsung membuat LO. Pendapat hukumnya. Baik, saya sampaikan Pak. Agar Ya. mendapatkan sertifikat nanti untuk peserta wajib itu Pak, membuat LO. Oh gitu ya. Ya, Oke, baik. Untuk syarat bagus itu, kelulusan ya. sertifikat. Ya. LO itu intinya menjawab masalah gitu loh. Inti LO itu menjawab masalah. Jadi misalnya itu kan sama saja ketika dosen mengajar hukum pidana, hukum perdata. Ini monggo mengajar hukum pidana perdata, kemudian dosen membuat soal. Kalian menjawab, lah itu LO gitu loh. Cuma LO di kelas ya. Kalau ini kan LO di pengadilan. Kira-kira gitu aja. Intinya itu di situ, sama. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ada? Kalau misalnya peserta wajib menyusun LO itu berarti ya nanti saya ke sana. Ini dengan Pak Agus Najib juga. Dekan Syariah periode yang lalu. LO yang tadi saya buat mungkin tidak di-share dulu Mas Mirza ya. Baik, baik. Hanya kasus posisinya saja yang di-share, nanti biar mahasiswa akan berpikir sendiri gitu ya, peserta berpikir sendiri bagaimana menyusun LO-nya. Sekali lagi tidak ada sistematikanya yang baku, tapi yang penting menjawab pokok masalah itu. Oke, begitu ya. Baik, sekali lagi apakah ada penanya lagi dari teman-teman yang lain? Saya berikan kesempatan. Ada. Ini saya sudah ditunggu Pak Dekan. Ya, sebentar Pak Dekan. Izin bertanya Pak. Oke. Ya, silakan terakhir ya. Saya penasaran mengenai akhir dari kasusnya gimana ya Pak? Ke yang pra peradilan itu. Apa nanti si terlapor diputus di pengadilan? Ya. Bagaimana akhirnya? Bukan pra peradilan ini. Kalau memang si terlapor itu mengajukan pra peradilan, ya. Terlapor JY itu mengajukan pra peradilan. Tetapi oleh pengadilan ditolak pra peradilannya. Ditolak pra peradilannya. Cuma saya selaku saksi ahli di situ yang memberikan LO, saya minta kepada Polda Bali ini jangan diteruskan kalau si JY sudah berbagi warisannya. Sudahlah, kemudian semuanya berdamai, sudah selesaikan semua. Ya. Jadi dimediasi dulu supaya ini berdamai. Kalau sudah berdamai, sudah gitu. Cuma terakhir itu bulan September saya diundang oleh kejaksaan untuk ke Bali untuk menyampaikan pendapat hukum ini.
tapi saya tolak karena jauh ya di Bali dan masa pandemi, jadi penerbangan juga sulit. Saya kemudian menolak memberikan keterangan hukum di depan Kejaksaan Bali. Saya hanya menyampaikan tertulis saja cukup. Itu. Kalau yang saya sampaikan bahwa saya minta ini nanti tidak dilanjutkan di dalam kasus pidana, walaupun kasus pidana itu kan seharusnya ya harus berjalan terus gitu. Tapi saya minta kepada para pihak itu berdamai, mediasi gitu. Polisi kemudian memediasi bahwa si JY itu nanti akan berbagi warisan. Kita juga tidak berharap kasus perdata kok kemudian menjadi kasus pidana, akhirnya JY dipidana, semuanya kan akan rugi gitu. Oke, begitu ya. Ya. Cuma apakah ini sudah diadili masuk ke pengadilan atau belum? Saya kurang tahu ini ya. Saya belum mendapatkan informasi. Cuma terakhir yang saya dapatkan adalah ini sudah masuk kejaksaan. Ya semoga saja kejaksaan kemudian menerbitkan SP3 ya, SP3, surat perintah penghentian penuntutan. Oke, begitu. Demikian ya, Mas Mirza. Saya mohon pamit ya. Terima kasih atas atensi dari teman-teman semua dan bravo untuk ilmu hukum, bravo untuk mahasiswa. Jayalah Indonesia, jayalah mahasiswa ilmu hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Bahid atas penyampaian materinya. Semoga diberikan kesehatan ya Bapak ya. Ya. Saya pamit dulu ya. Saya live dari Zoom ini. Pak Bahid, mohon maaf Pak. Ya. Belum keluar, boleh minta foto itu, Pak. Nanti untuk pengumpulan LO-nya itu lewat Google Form atau lewat PJ dari masing-masing konsentrasi hukum atau bagaimana? Lewat Google Form, Mas. Nanti untuk pengumpulan LO-nya itu lewat Google Form atau melalui PJ dari masing-masing konsentrasi? Lewat nanti untuk penyampaian itu lewat Google Form. Oke, Nanti siap. sampaikan materinya. Siap. Oke, siap.